على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نبر قلوبنا بدون هدايتك ومنارة الأرض من شمسك ومن الأبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما تعافى وتقبل من الآخرة. صل وسلم على جميع المرسلين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Masyaallah hadirin al-kiram, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Malam ini kembali kita melanjutkan tentang arkanul iman yang wajib diimani keberadaannya bagi setiap muslim yang mengaku dirinya beriman. Hendaklah dia mengimani adanya hari akhir. Sangkan disebut itu hari akhir bi an tusaddiqa bi wujudihi wa bi jami' ma ishtamala alayhi kal hasyr wal hisab wal jazaa wal jannah wan nar.
Sumia bidzalika li'annahu la lailan ba'dahu wa la nahar. Jadi sangkan disebut itu hari akhir karena adanya sudah tidak ada lagi istilah malam dan istilah siang. Jadi tidak ada lagi istilah malam, tidak ada lagi istilah siang, pokoknya hari akhir. Aw li'annahu akhirul awqatil mahdudah, ay akhiru ayyamid dunya falaysa ba'dahu yaumun akhar. Aw li ta'akhurihi 'anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya. Atau karena juga hari kiamat adalah hari dunia yang terakhir dan setelahnya tidak ada hari lagi. Falaysa ba'dahu yaumun akhar. Hari-hari yang lain seperti hari kehidupan di dunia. Jadi disebut hari akhir terakhir itu, dan sudah itu tidak ada lagi. Jadi padanya itu kakek akan terjadi kal hasyri wal hisabi al ajza wal jannah wan nar. Yang akan kita temui saat itu adalah al hasyr. Al hasyr itu masa manusia dikumpulkan. Dikumpulkan di akhirat itu dengan sesuai dengan amal. Ada wajahnya macam bulan purnama. Bahkan umat Nabi Muhammad bentuk wajahnya akan menjadi 12 bentuk. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Jadi begitu dia dibangkitkan langsung berubah bentuknya sesuai dengan amal dia lagi hidup. Saat itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Saat itu manusia bocah-bacah akan terpisah dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari kawan dan anak-anaknya. Kita tidak akan ketemu dengan keluarga, dengan kawan. Bahkan saat itu anak jadi musuh. Bahkan saat itu wong tua jadi musuh. Bahkan saat itu kawan jadi musuh. Jadi di padang mahsyar itu masa-masa manusia sungguh-sungguh ngadepi perkara-perkara yang maha dahsyat. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Baik yang dapat pahala itu karena amal dia, yang dapat azab itu karena hasil maksiat dia, sesuai dengan catatan amal. Anak datang, bahkan dalam satu riwayat yauma yafirul mar'u min akhi, itu lari dari tanggung jawab. Wong tua berlari ketakutan karena bakal dituntut anak. Adik-beradik berlari nak saling tolong karena adik-beradik tak sebayaan. Seorang anak berlari dari wong tuanya karena di dunia tidak ngurus mak bapaknya. Seorang tua berlari dari anaknya karena merasa tidak nak mendidik anaknya. Jadi dunia inilah. Jadi berkali-kali anak ngomong, di dunia inilah kita pacak tidur sekamar, sekelambu, seruangan, tidak menjamin kita kumpul di akhirat. Kalau kita tidak sama, coba di dunia pemahaman sudah tidak sama. Anak melawan wong tua
Pemahaman ibadat sudah tidak akor. Wong tua ngongkon anaknya nutup aurat, anaknya dah galak. Dulu tunjuk tahu dulu tutup lace aurat, tutup lade aurat tidak galak. Yang dulu ni orang kepelaka pergi majlis tidak galak. Jadi saat itu manusia berlari dari kenyataan hidup. Belum lagi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut ditutup, tangan ngomong, kaki menyaksikan. Percaya tak tangan ngomong? Kapan dia nanya? Jangan SMS ada. Siapa nulis? Itu omongan kita kan? Jadi tangan bergerak ini ngomong. Omongan tangan apa dia? Muat rumah, muat mobil, itu hasil rekayasa tangan kan? Jadi alhasil ala kulli hal. Kal hasyar. Ada lainnya berubah jadi kero, jadi babi. Wong-wong Islam. Sengaja Allah jadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad wajahnya macam itu, supaya Nabi tak ada sedih. Kapan Nabi nyok dia nak oi kero, nyok oi babi, oh anjing. Tapi kalau bentuknya masih bentuk manusia, Nabi nangis. Bahkan satu riwayat di dalam neraka tak ada nyegit ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai suaranya ke dalam syurga, dicarinya oleh Rasulullah. Jadi perjuangan Rasulullah tu tidak sedikit sampai di hadapan Allah Ta'ala. Sampai di hadapan Allah Ta'ala beliau berjuang supaya berharap umat tidak kata yang tersisa dari jerun di neraka tu. Maka itu dari 50 alfasana 50.000 tahun itu lamanya padang mahsyar itu bagi orang-orang kafir. Dalam riwayat di akhirat ada 1000 tempat yang bakal kita hampiri. Setiap sikap tempat itu akan dihampiri dalam masa waktu 1000 tahun. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, cepatnya akhirat itu bagaikan 2 rakaat salat sunnah. Jadi tak lama. Kalau kita misalnya dipiksa oleh polisi, SIM ada, STNK ada, BPKB kan tak digawak, bukan nak dijual motor. BG-nya ada. Segala keperluan di motor tu ada. Kira-kira lama tak polisi tu meriksa? Tidak lama. Macam kami kalau pergi umrah tu, tengoknya paspor, sesuaikannya yang ada di komputer, nama, nomornya, tiketnya, apa, letak-letak masuk. Tapi yang ada masalah itu, paspor digawaknya sana, digawaknya sini. Masalah hati ini, maka anak pesan dengan kamu, jangan ada niat dalam hati itu untuk membeda-bedakan guru. Jangan niat ada membeda-bedakan kiai. Kali itu ustaz aku hadir, kalau bukan ustaz aku tak galak. Tolong niat, jangan. Bukan ukuran kita kiai itu, bukan ukuran ilmu kita wong tu. Kita ni masih tingkat belajar. Kebencian yang tersirat walaupun sekecil janggut udang menghambat perjalanan. Yang masuk syurga itu tidak gampang. Tidak gampang mau masuk syurga tu. Nak bersih-bersihnya. Waliyadzubillah. Jadi maka itu supaya selamat di akhirat kaget, sesuaikan
al-hisab, ada perhitungan. Dalam riwayat yang pernah anda baca dalam kitab Kasyifatul Ghaibiyah, ini sika wong ini. Satu wong dengan wong, misalnya anak sama Rizki ini, berbagai sebuah anak. Jarak anak dengan Rizki, wong ini depan ada wong sika, belakang anak. Jarak satu wong ke wong berikutnya perjalanan 40 tahun. Menyelesaikan satu masalah. Sekian juta manusia yang kita fitnah, yang kita hina, yang kita caci maki, waliyadzubillah. Yaumul hisab. Jadi saat itu ada hasyar, ada hisab. Jadi kalau amal kita tidak ajak kita nak diukur dengan orang alim. Hisab itu bukannya sekadar hisab-hisaban. Dihisabkan oleh Allah Ta'ala, diperhitungkan. Jadi langkah kita, gawe kita, apa kita ni menzolimi wong. Yang namanya kita menzolimi wong tu kalau kita melakukan sesuatu, hal itu melanggar, mengambil hak wong, itu namanya zolim. Tanah wong kita imbit, waris wong kita akui. Tapi setiap langkah yang kita buat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, salah apa dia? Tapi dia tu nyakiti aku, nyakiti jalan man. Taruhlah kakek sakit, sudah kita jingok di akhirat. Jadi kalau kita makin babul hisab yaumul qiyamah, tidak gatik susah. Bagang kita hilang di dunia, apa nyai ingin dunia punya wong, akhirat punya kita. Maka dalam sebuah riwayat Al-Imam Ibn Atta'illah dalam kitab Hikam, beliau ngomong, kerugian yang paling besar di akhirat lagi, nyingok amal kita dicatat wong. Nyingok amal kita dijigo catat wong. Nyingok amal wong, nyingok dosa wong dicatat kita. Kita di dunia maling ayam, ya. Jadi akhirat tetap dibalik kena ayamnya dengan cara amal kita. Tidak hilang ayam itu, tetap punya kita. Bentuknya kayak pahala. Kalau pahala dah ganti, sudah dosa kita pindah ke dia. Cuma jangan kalau kamu paksa orang maling lah yang aku balik. Ingat ke basic kok, ingatkan. Jangan ngakui hak wong punya kita. Titik. Kalau ngasuh bukan punya kita, jangan dimbek. Apapun. Tahankan. Kalau pengen, tahan kerai, minta. Iya. Pakai hidangan, makan hidangan, isinya hidangan wong apa nih? Ayam 4, daging 4 kanan, 4 kiri. Ayam 4 kanan, 4 kiri. Delok 4 kanan, 4 kiri. Nanas 4 kanan, 4 kiri. Kita ambil 2 daging haram. Karena kita tuh sidangan wong lapar. Coba kalau giliran wak itu, nah, kan belum ayam. Apa khatir? Nah, kecuali kita tuh sudah terjadi musyawarah. Wak, ayam ini banyak kolesterol. Jadi wak jangan makannya ayam ini. Maksud kau, wak sambal goreng baik. Ayo lajulah. Sudah anjuklah dia sambal goreng tu. Enggut lah abang bebe lah. Namanya kita lah ngelapor. Misal ada kambing, wah cek ini kambing. Tak boleh orang tua makan kambing, maksud kau? Telok ni be wah cek 4 dari kau. Namanya sudah ngambil minta izin punya wong. Jangan kamu kira di hidangan tu ladas tidak. Kamu tak temui.
yang namanya kondangan itu makan ayam seperempat di juru piring. Ayam tu berempat. Taruh di piring, jadi kalau nak makan nyipit baik. Baru inilah oleh panggung ditetak-tetaknya. Langsung jadi 4. Tetak 12, tetak 8. Puji kita benar pergi kondangan makan hak Allah. Maka itu makan kita tu lemaknya makan hidangan. Kalau makan hidangan makan perasaan. Nak nambah ada perasaan. Ngambil iwak pakai perasaan. Kalau makan pakai Perancis itu makan tak berperasaan, tak noleh wong. Dia maju terus. Weh julambu. Kalau itu kan tidak. Ya Allah, aceh ini belum. Angkat ini, CB ini. Jadi mana yang bukan kita yaumul hisab. Namun hari akhir itu hari akhir, hari penghisapan. Sudah selalunya hisab. Yaumul ajza, yaumul jaza. Hari pembalasan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ada maksud setiap seseorang untuk ibadat sekemampuan diri dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Boleh pahala sesuai dengan amal dia, boleh azab juga sesuai dengan amal dia. Tinggal kita mikir ke diri kita. Nak kena azab apa nak tidak? Tinggal kita mikirkan anak bini kita. Nak kita daftarkan ahli neraka apa ahli surga? Asal tunjuk makan baik. Inilah yang melok-melok dengan anak belajar, yang tukang-tukang, hati-hati. Ya, soalnya dengan keadaan gilingan borongan kancang dan negak sebatu 2.000, gilingan harian 100 tak sampai. Apalah bedanya? Hati-hati. Kapan harian centong kecil, kapan dia borongan centong besar. Misal Ustaz ni ngajar selamat ke kamu nak dengar Ustaz dulu tak ngomong dunia pakai tak ada dulu ya tentang dari pemulut. Jadi tugas ngajar ni sama-sama mengingat kepengen selamat ya selamat. Hidup ini cuma siko modal biar selamat. Yang kita gawe ke dengan wong, anggaplah wong ngawe gitu dengan kita. Aman hidup. Kita ngawi rumah wong, anggaplah itu rumah kita. Rumah kita wong itu ngawi ke nyaw. Nah, di mana baik? Kita jualan, mah itu juga seandainya wong itu jualan kita pembeli. Hah? Tukang foto, mah itu juga seandainya kita yang tukang foto. Seandainya kita yang apa? Minta difoto, punya gawe. Dia je tukang foto, dibuat macam gitu, dia buat kita. Mak mana coba? Kalau tidak mak dia tu lah. Karena tidak sama antara mak dia dengan mak kita. Kalau sama berarti dua orang. Buat dia. Jadi mak mana lah? Mak sama-sama. Nah, polisi mah itu juga nak nilang wong kalau macam kadang-kadang dicari-cari salah, pikir ke kalau kau kena tilang dibuat nama itu. Mana perasaan? Segala hidup ini timbangnya macam itu. Seandainya itu aku, gimana ya? Nah, hisab kayak di akhirat kan, malaikat tinggal maco ke baik. Jadi kalau digambarkan satu persidangan yang jadi hakim Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang jadi saksi kiraman katibin, anggota badan. Yang nuntut manusia, hewan. Pembela Nabi Muhammad, para ulama. Coba mak mana gambaran kamu kalau nyingok kiai datang. Aku daripada pejabat datang bagi nasi sepatu kepala betok, nak berangkat berhentilah.
Masih aku lemak nyujud kiai baju jahat, sewet buruk, mulia dia di hadapan Allah. Tahajud 12 rakaat, solawat sehari 10.000, ngaji sehari 3 juz. Lemak nyujud tangan dia. Dia hebat coba, di dunia lagi berebut nak nyujud Habib Umar. Ya kalau ustaz-ustaz datang, ulama datang, selo dua selo nak bergambar. Pakai ngomong, ustaz ni tahu mana aku? Kapan tahu? Awak baru itulah gambar. Ini bukti aku gambar kan dia. Ya kau nyekel ini. Itu baru di dunia, saudara. Baru di dunia. Dia heran kaget. Ma itulah kamu ngerebut di guru kamu. Ma itulah kita ngentoli guru kita. Ma itulah kita mencari kemana ustaz kita ni. Maka seluruh tenaga-tenaga pengajar di dunia ini akan bersusun. Yang jelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ghazali, seluruhnya akan bersusun mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Bukan masing-masing. Kamu lemaknya kelemik ni, tangan sujud pulang balik awak kong pempek. Dunia lemak, daerah ngangsal, datang ngawak soto misal, ya. Uji kita lemak, oh susah diantar wong soto, diantar wong ini. Dunia ngajar salah niat lagi, tak kata inilah al-hisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Mak mana bakti kita dengan orang tua. Ya Allah, kita mayangkan mak mana orang tua kita ngurusi kita. Mak mana kita malas jasa baik dia, dituntut mahsyar yaumul qiyamah. Dia lagi yaumul jaza, pembalasan. Sudah, wal jannah wan nar, syurga dan neraka. Di akhirat tu ada. Ketika manusia ditimbang amalnya, naik timbangan, ada yang berat kanan, ada berat kiri. Ya mah tergantung dengan amal. Caknya ustaz ni kiri berat, gemuk dah ni. Amal bukan nyawa kita ni. Besar kaget timbangan itu. Jadi ada seorang sahabat nangis di pinggir mimbar Nabi. Jadi Nabi siapa nangis ini? Penjingok ada seorang sahabat nak lupa nama. Kau ngapa doanya ni melok Nabi ngajar terus. Di mana Nabi dia melok? Saking dia mahabbah cinta dengan Rasulullah. Yang kau tanya siapa? Ya Rasulullah. Di dunia ni mana engkau aku melok ya Rasulullah. Tapi di akhirat di mana aku nak nyari engkau? Ya Rasulullah, cari aku di 3 tempat. Bertemu tu lah. Pertama di Telaga Kausar. Telaga Kausar ni kan ada istilah ulama. Ada mengatakan Telaga Kausar ini di dalam syurga, ada mengatakan di luar syurga. Jadi kaget manusia dikumpulkan padang mahsyar, minum dokin banyak Telaga Kausar ini. Puji Nabi jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Walaupun orang kami tak ada enteng tangan ngambil cangkir, kecuali orang punya modal salawat. Sekali minum itu selamanya dah haus. Hatta misalnya masuk dalam neraka karena dia berdosa, di neraka tidak haus. Kita ni masuk neraka sesuai dengan dosa kita. Get syafaat tadi yang ngurang insya-Allah. Kedua Nabi, kalau kau nak nyari aku, tunggu aku di tempat mizan, timbangan. Aku ada situ. Karena dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW menunggu situ, ditimbanglah umatnya ini tadi. Amalnya kurang, maka Rasulullah naruh ujung saubannya di timbangan sebelah kanan. Di malaikat Muhammad jangan melok.
Jawab oleh Allah, jangan kau larang apa yang digawikannya untuk umat. Dikit banyaknya ujung saruban itu tergantung dikit banyaknya salawat dia baca, kata Rasulullah. Kalau satu belombok ke Nabi baca itu terceluit. Tak ada berani malaikat melarang. Namanya syafaat. Kaget di sidang tadi, Allah Ta'ala hakim. Penuntut, saksi, pembela. Penuntut kayak manusia, orang-orang dizalimi, makhluk Allah dizalimi. Nah, wong-wong yang ngambil sepanjin itu bahaya itu. Maki-maki sepanjin itu. Itu tuh celana jin. Ngapa nak dimbek? Jadi jin tu telanjang lagahnya. Hah? Kalau dulu namanya sepan lepis, ya. Baru inilah jin. Kamu lagi dah serem. Sepan jin. Wajar lah maki galak jin. Tak, urusan jin tu lain bangsanya dia. Tapi ketiga kata Rasulullah, tunggu aku di jembatan Siratal Mustaqim. 3 tempat tu bertemu tu lah kau nyari aku. Dah heran. Surga, neraka. Tidak masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka ni bermodal. Nak diskotik, mayang. Minum bir, beli kan kong siapa, berzina, nyari betina, yang nak waras yang sinyal itu mahal. Kalau saya tak berdat 3.000 tu jadi 3.000 berubah 2 juta lolo. Dah, anak pun nak ke Bandung nak jawab. Ada acara Bandung je budak belasat kita Bandung. Berangkatlah lagi wegin saat kita jalan tu. Jadi jika tak kalau juga Bandung malam hari diajak taman apa itu tak reti. Anak sewet. Allah kecantik betino. Ya Allah gitu. Allah kewakas. Tak terparak banci. Jika muat hal dua lah singkap punya saya berkeng punya. Nah, betina yang nak bergaya babang bebe tu jono itu bermodal. Yang abang bebe 5.000 itu kena hari panas. Nah, baca dia manjang. Kalau yang mahal itu 75 sebatang. 75 150 lainnya makin tu mantap. Tak tahu nak ngamis makin 5.000 10.000 itu balik kondangan. Jelaki orang nak 5.000 kena ya. Jadi kalau nak makin main itu mahal. Betina-betina yang tidak jilbab itu nak ngeras rambut 75 sekali ngeras gitu. Kondangan 3 kali tumpus duit laki ngurusi rambut baik. Mana berkat ada jilbab tadi tu mihun suun betul-betul. Katik kalung tak kejingoan, katik antingan tutup. Kalau tidak berjilbab kejingoan ni ya, buntu biji tak kalung lah. Pemodal kalau melipir, berzina, diskotik, bermodal kalau inek itu paling murah 75. Ada yang warna pink 1 selawe. Tak tahu. Mak betah. Kena juga di TV tu nah. 1 selawe bagi 4. Cuman kalau bagi 4 agak mikir-mikir itu ya. Kalau si konon nama mikir pada. Mayak telak kena kefu kan. Beli. No, nyekel gede. Apalah perasaan. Kita ke majlis, apa dia mau? Tak ada susah. Hadir majlis tidak ngayal. Besok
bioskop itu masuk Maya ngajak cewek paling tidak kacang 2 kelinci modal ya dah. Angko kita kacang kulit ni kalau tuan coba nak masuk TV Maya majlis salim berjalan boleh pahala, duduk di doa ke malaikat. Yang jelas kita duduk dalam majlis sama dengan duduk di taman surga. Berkumpul sama Nabi Muhammad, berkumpul para anbiya wal mursalin. Saat ini kita pacak menjadi ke Nabi senyum tengok kita kumpul majlis. Senyum Rasulullah. Ke ceola, ke merogan, ke beratuan ngawas senang. Ya Allah, budak muda-muda di Palembang majlis taklim. Umat bapak kita yang telah meninggal senyum, dia tidak susah ninggalkan anak yang galak majlis taklim. Tapi Ustaz ngapu lagu ni? Calolo mah itu Ustaz, lambat lagi. Kita ni dikongkon oleh Nabi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Liang lahat. Bangkubur. Dah kata di situ, aku tak paham, aku tak ngerti. Yang berhak memberikan pemahaman itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau dah acak memberi petunjuk ya Muhammad kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah sudah nak mengkaruniakan pemahaman, tak sepira, tak sepira. Nah, cuman yang penting kita nyalankan ilmu tu dituntut. Apa dia gawe? Melok ngebut-ngebut motor. Umat bapak kita belikan kita motor tu untuk nyepet digawe. Nak belanja gancang, nak sekolah gancang. Enak. Jika orang sakit nak kondangan gancang, bukan nak debat ngebut. Oleh wong-wong Jepang itu motor segala macam Yamaha, Honda. Motor yang bagus sih motor bebek tu lah, cak sakit semeleng. Iya. Mobil-mobil kuda ni nak ditutup, kan nak mesin di jalan. Udah hijau ni, motor bebek tu lah hilang meni. Kalau abang tu pakai begini dia. Biar cepet nah, santai. Zaman macam ni motor ini depis. Tempat apa tu? Tempat mentua asap itu? Kenal pot tebuk 5. Uji kita dah bagus, uji wong bagus. Itu yang susah. Nak motor, nak ini. Jadi walhasil seluruh maksiat itu modal masuknya aku tu bermodal kalau. Nah masuk surga tak bermodal. Oh Ustaz, modal juga. Di mana modal? Lah semen nak dibeli, baju nak dibeli, kita wakaf-wakaf itu. Masuk celeng masjid tu, enggak duit masuk kan? Benar. Tapi akhirat balik deh lagi dengan kita. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat kebaikan tu balik dengan kamu. Metu 1000 diganti 700.000. Tapi kan itu untuk Allah, nyawa kau kan Allah tu buntu. Inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam jagat semesta ini. Barang yang tak katik dijadikannya. Kaya 1000 masuk jalan lekat separuh. Angkat lembut duit ni. Ya Allah,
kan Allah. Kan siapa lagi? Anu tak ada mereka. Kakek injak 1.000 sudah balik 700.000, injak 1 juta balik 700 juta. Tidak hilang. Kalau maksiat tadi mencederai kita, itu makan kedai barang yang haram, seluruh barang haram yang kita punya Allah godok di jurang api neraka tu. Allah godok jadi timang lodok. Allah Ta'ala coro ke mulut dia. Nah, kita yang menyumbang-nyumbang ke masjid, madrasah, gawe-gawe baik, sama Muhammad Tuhan bedeng juga suara kebasan bedeng. Jadilah 3 kali 4 penting masuk tak? Tapi kata orang gede loh, nak gede kau gede. Mikir kena gede. Ya gede amat, gede murut, gede amat. Dan senang mikir pokoknya. Tapi kan modal. Kita bikin madrasah 2 miliar, masjid 1 miliar, itu kan menghabiskan duit, masih balik ke kita. Maksiat tadi balik juga dengan kita, tapi bentuknya sudah yang akan menyusahkan kita. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Neraka macam-macam diajab azab juga neraka. Lagi berjalan di atas siratal mustaqim. Mana baca dalam kitab Kasyifatul Ghaibiyah, di situ disebut jauhnya siratal mustaqim itu kan halusnya rambut di belah 7. Satang itu, satang jemuran itu. Zaman kami di 14 dulu lagi bujang, kupasangan dari dam ke dam itu kan sampai satang ku paling panjang kalau ngejar layangan. Jika nanti di jalan, oh mati ni jalan, nyampak bawah sana. Ada yang tali kapal besar tu, kentang tu, dah berani lewat baju tu. Mungko siratul mustaqim tu kakek lebih halus daripada rambut di belah 7, lebih landep dari mata silet. Kalau apa sikil kita ni? Tatu kalau tingginya antara siratul mustaqim dengan dasar api neraka perjalanan 80 tahun. Nah, cepat lambatnya seseorang masuk surga dengan cepat dan lambatnya seseorang merespon kewajiban. Kalau dia lambat merespon kewajiban dari Allah untuk diri dia, lambat pula dia masuk surga. Kalau dia cepat merespon kewajiban kewajiban dari Allah terhadap diri dia, cepat pula dia masuk surga. Itu wajib diimani. Tuh, jadi di akhirat sangka disebut yaumul akhir, dak kati hari, siang dak kati malam. Akhirul awqatil mahdudah. Hari yang tidak ada hitungan. Yakni hari akhir hari dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhar. Tidak ada hari setelah hari itu. Ada lagi nyatakan bahwa hari akhirat itu disebut nama dengan hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat di situ hari di mana seorang yang masuk ke dalam kubur, setelah orang balik dan nyebut pertama kali duduk di jauh kubur, kubur itu duduk. Salah ngomong tak percaya kongkonnya. Jauh kubur duduk, duduk nak jawab pertanyaan malaikat. Al-qabru manzilun min manazilil akhirah, kata Nabi. Kubur itu adalah satu tempat dari beberapa tempat di akhirat. Rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufratin nar. Taman dari taman surga
atau lubang le lubang api neraka. Ku tanya dengan Kiosin sungut, jiku mak mana kendak ni kiai? Kau tegak di wa toko. Toko tu ada AC. Dingin tak? Dingin kiai, nama itulah. Surga tu belum dibuka kalau belum kiamat. Syarat masuk surga tu mati. Jadi orang yang nanda mati tu berarti orang nanda masuk surga. Jadi tidak nanda mati tu lah, kalau baca masuk surga. Dingin kiai, ya, sudah dingin je kiai. Itu umpama taman daripada taman surga. Nah kita duduk sini. Di luar itu ada orang manggang sate. Biar tak beli boleh mampu. Sate itu lemak-lemak. Mampunya lemak juga. Jadi caranya kawalan nasi putih sambil ngisep sambil makan. Jadi seolah-olah akan nasi sama sate. Atau ke rumah-rumah makan tu lah. Nasi putih makan cium kuat. Nah, biar gendang, mampu gendang. Makan. Tinggal tukang hitung, saya bingung. Apa dia panju dah? Ya. Kali yang kedua, Josewo, nah, acak dicium dalam jarak 1000 tahun. Cuman sayang ada berikut wong yang tak baca nyium, wanginya syurga. Pertama orang yang durhaka dengan orang tuanya, kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi. Waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sekali hari berjalan di perkuburan. Nangis Sayyidina Utsman segan-segan. Ditanya ngapo nangis? Oh, tengok story ini. Ngapo kuburan? Ngapo Nabi pernah ngomong, siapa yang selamat dari masalah kubur ini, di akhirat dia lebih selamat. Siapa yang tak selamat dari kuburan ini, di akhirat lebih besar lagi. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Sebelum kami tunjukkan azab yang besar di akhirat, kami cicipi dulu azab yang kecil di kuburan, supaya manusia sadar untuk tak melakukan larangan Allah. Nyicip, malah nyicip. Nyicip. Mbek dikit, taruh di ujung lidah. Namanya nyicip. Kalau makan sendok atau erus, namanya ngeru. Ini nyicip. Berarti azab di lubang kubur itu sepersekian dari sekian banyak azab. Ujian saja ini beratnya cambuk malaikat mungkar nakir itu wong 40 mekul tak sebekul al-gojud diunyutnya muka yang kita jingok 14 suruh puncak kuning itu lubang kubur. Yang bakal kita masuk ini kaki alam kubur. Tidak main itu bentuknya, coba ke acak jadi lautan api kalau kelilingi kita. Ulo kala jengking tak tahu betul dari mana. Pernah kejadian di Palembang, orang meninggal salah lubang, dijadikan Allah yang nganter dulu. Tak ada sadaran loh. Ini lubang si A, ini lubang sepi sepadan. Sepi itu masuk di A baru datang. Waktu nak dikubur nah, ngapa dikubur ni? Punya kami apa? Panditanya tukang geduk bener ni ya. Yang A mesti jadi sini, B di sini. Bertegangan. Tak boleh ngubur ke kalau bukan tempat dia. Ngubur tanah wakaf tidak izin dengan mempunyai, tak boleh. Pokoknya minta nyawa yang kak, biarlah untuk dah baca pesan yang meninggal ni minta di sini. Walhasil memang rasa salah. Dibung belum lama, belum ke istana tu. Masih gembok. Apa dibuka,
Apa dia? Yang mati itulah dibelit ular dalam waktu yang sebegitu singkat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nak julo. Ngomong apa? Di mana masa ular besar melit wong? Kalau ular pacak melit wong berapa panjang lah? 4 meter? 4 meter lah? Ini tutup lah. Ada preman tobat gara-gara nganter kawannya sama preman mati di Kamboja. Mayat belum datang, dia dulu nyengok kubur kawan itu. Kubur beg, aku terkejut bukan main. Ngapa aja ke mangcik ganti tu nak debis-debis. Dia kubur tu seng berdesau aku beg ini. Jadi menjah itulah segala gawe tak benar kau tinggal. Itu namanya alam gaib. Tak kata uji kita, kenyataannya ada mereka yang dapat hal-hal macam itu karena akibat dari perbuatan. Itu baru di dunia. Di akhirat lagi ada yang mata terjelit, ilat terjelit, perut ngelendot, belit oleh ular, berisi kalajengking, berisi ular perutnya. Makanya haram. Tidak sempat taubat sebelum mati. Jadi nak hati-hati, nak benar-benar suarga tak suarga nyengok di lubang kuburnya. Aman nyaman apa tidak dia? Kalau dia nyaman, maka di akhirat pun dia akan lebih aman dan nyaman. Mana gawi-gawi wong tidak digawi kong di neraka jangan digawikan. Tidak digawi kong oleh wong gawong surga. Lain cerita ngokok tu, masih nak ngokok tu lah. Anu kiai, kalau misal kita nak tukang ngokok dunia ni kiai, masuk suarga kiai, baca ngokok, baca dalilnya ada. Ya, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Apa yang dia minta ke kabul? No, senang dia dengar. Itu kiai lemak juga dengar. Baca ngokok. Besar kiai, oi besar ngokok. Mak betis. Kita lah besar mulu. Kiai dah. Umur 31 tahun. Tinggi macam Nabi Musa. Ganteng mak Nabi Yusuf. Ngokok pula. Oh, cak duitnya. Cuma neraka tu kata api, suarga tu kata api. Hai, ngembek mana lagi? Ngembek bawah. Jadi turun, tak jadi begini. Jadi, kalau kau nak masuk neraka nyicip, aja. Janganlah. Nah, itu kalau kita ngaji hukum itu, kalau kita nanyung belah sana. Tak pernah takut. Api hamba, swarga hamba, dirinya pun hamba. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau syaitan masuk neraka, tidak ngasuh apa-apa. Jin itu kan dari api. Api bertemu api, tidak apa-apa, empang, tabuk lagi air. Cik, jangan nabuk tu. Gai kau kulit dia, aku kulit juga. Sakit gaya. Api tu api sakit juga kakek. Jadi nak direkayasa. Saya direkayasa. Kita dikongkon gawekan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Gawekan apa yang tidak dilarang oleh Quran dan hadis. Apa baik?
Jangan membenci orang yang melakukan segala sesuatu yang berdasarkan hukum Allah. Ya. Nah, itulah tentang hari akhir insyaallah taala. Kita terus ke tentang qada dan qadar, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Aqina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna wa tub alaina tauban taghsil li kulli hawba wasdur lana rawati wa amir ruhati waghfir li walidina والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا